Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Prastika. Di sini dalam rangka melengkapi tugas UAS Teori Informasi dengan dosen Ibu Ega Dioni. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya, dan ini adalah dalam penyusunan tugas UAS saya. Di sini dengan judul analisis kapasitas kanal transmisi data mobile banking di jaringan seluler, yaitu memahami medium transmisi elektromagnetik dan profil hambatan dalam komunikasi data aplikasi mobile banking. Jalur transmisi data ada medium komunikasi menggunakan gelombang radio elektromagnetik udara bebas antara ponsel cerdas dan base transceiver station BTS terdekat LTE atau 5G. Aktivitas kritis jalur ini menangani lalu lintas data sensitif seperti proses login, cek saldo, transfer dana dari nasabah ke server bank. Tentang fisiknya, kapasitas jaringan dan kabel sangat rentan terhadap penurunan kualitas akibat intervensi dan hambatan fisik, khususnya di area suburban. Kemudian ada teorema Shannon-Hadley. Persamaan matematisnya dimodelkan batas maksimal kecepatan data pada saluran kontinu yang terganggu noise. Si blok sama dengan blok 2 dalam kurung 1 plus SNR. Si sebagai kapasitas maksimum kanal untuk mengirim data per BPS. Kemudian bandwidth, lebar pita frekuensi spektrum operator, berapa hertz, kemudian signal, penguatan sinyal jaringan, kemudian ada noise, gangguan atau draw intervensi, SNR, signal to noise ratio, rasio sinyal terhadap draw dalam skala linear. Tiga tingkat gangguan ada low noise, medium noise, high noise. Pengujian di area terbuka. Untuk low noise, pengujian di area terbuka minim menghalang sinyal dominan dengan nilai SNR tinggi. Komunikasi stabil tanpa hambatan signifikan. Kemudian ada medium noise, pengujian di dalam rumah terhalang dinding tebal atau saat kondisi hujan. Sinyal, nilai SNR merosot ke kisaran menengah 20-24 dB. High noise, pengujian ekstrim di basement gedung atau lift terhalang beton, padat, dan logam. SNR anjlok tajam lebih dari 10 dB akibat pantulan dan redaman. Hasil eksperimen. Eh, di area terbuka itu sangat stabil ya. Kemudian di medium noise masih stabil antar 2% sampai 5%, tingkat paket loss-nya, skala dB-nya 20 sampai 24. Untuk di high noise menurun signifikan. Ya, jadi semakin besar hambatan noise yang diterima, rasio SNR akan semakin kecil. Sesuai teorema Shannon, hal ini mempersempit batas kapasitas efektif kanal sehingga stabilitas transmisi data terganggu. Di sini simulasi uji tekanan untuk menguji batas teoritis Shannon-Hadley, kami mengembangkan skrip simulasi menggunakan Python. Parameter dasarnya lebar pita atau bandwidth diatur pada 20 MHz dengan tingkat draw SNR dipertahankan pada 5 dB. Metode eksekusi. Laju pengiriman paket data sengaja ditingkatkan secara progresif melampaui limit fisik untuk mendeteksi titik kolaps. Hasilnya didapat sebagai berikut. Simulasi T1 semester 2 batas Shannonnya 41. Berdasarkan kalkulasi pita 20 MHz, saluran memiliki kapasitas absolut sebesar 41,17 Mbps. Pada T1, yaitu 25 Mbps, sistem menampung data dengan normal. Pada tes 2, laju dipaksa menjadi 45 Mbps yang melampaui limit fisik kanal. Batas mutlak saluran. Saluran mengalami kolaps atau overload ketika sistem dipaksa melayani laju pengiriman data 45 Mbps yang melebihi batas entropi mutlak saluran 41,17 Mbps. Sistem langsung memunculkan indikator error. Tingkat kehilangan paket ini atau paket loss ini melonjak menjadi 100%. Secara empiris membuktikan bahwa teorema Marshalls-Hadley adalah hukum absolut. Saluran fisik mustahil melampaui batas kapasitasnya sendiri tanpa mengorbankan integritas data. Di sini dengan codingnya sebagai berikut, didapat outputnya lebar pita 20 MHz, kadar deraw-nya 5 dB,
Batas Shannonnya 41, beban pengirim 25, hasil tesnya normal, saluran menampung data. Paket lossnya masih nol. Kemudian indikator stres tesnya masih sama lebarnya pita 20 MHz, kadar deraunya 5 dB, batas Shannonnya juga sama 41,17 Mbps. Namun beban pengirimnya ini menjadi 45 Mbps. Hasil tesnya adalah error saluran kolaps dengan tingkat paket loss adalah 100%. Grafik yang terbentuk adalah sebagai berikut. Eh, dari hasil eksekusi, lihat angka batas matematis untuk saluran 20 MHz dengan gangguan 5 dB adalah 41,17 Mbps. Ketika mencoba mengirimkan data sebesar 25 Mbps, status jaringan masih aman dan berjalan normal. Tapi ketika pengiriman ditekan secara ekstrim sampai ke angka 45 Mbps, di mana sudah melewati batas limitnya 41,17 Mbps, sistem langsung melempar status error dan paket loss melonjak ke 100%. Ini membuktikan bahwa saluran fisik punya batas entropi mutlak yang tidak bisa dilanggar. Di sini ada beberapa tantangan selama pengerjaan tugas. Kalau dari saya simpulkan, dari sisi kolaborasi timnya, tantangannya adalah menyelaraskan konsep teoritis teorema Shannon-Hadley ini yang akan diangkat oleh tim kami dan pembagian-pembagian pengerjaan tugasnya. Selain itu, merangkum seluruh hasil pengerjaan tersebut ke dalam bentuk laporan dan presentasi juga, serta eh, yang membutuhkan koordinasi cukup panjang dan waktu yang cukup panjang, dan waktu juga untuk meluangkan pengerjaan ini dengan sama-sama mengingat kepentingan tugas masing-masing dari kita sama-sama sibuk. Namun pada akhirnya tugas ini juga telah selesai dan berhasil dikerjakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.